Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para dewan juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, bangsa, bahkan budaya. Tentu, keanekaragaman ini memiliki dampak negatif dan juga positif. Dampak negatif ini muncul ketika keberagaman dimaknai sebagai ancaman, bukan tantangan. Sebaliknya, jika kita menyikapi sikap saling toleransi dan cinta tanah air, maka keberagaman akan berubah menjadi sebuah kekuatan. Maka dari itu hadirin, sudah sepatutnya kita sebagai warga Indonesia untuk mencintai tanah air kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarah Al-Quran dengan tema Cinta Tanah Air dan Wawasan Kebangsaan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia,
Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Dan kami juga telah menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Hadirin rahimakumullah, menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasirnya, beliau menjelaskan objek panggilan tersebut adalah untuk seluruh umat manusia. Fungsinya adalah lita'arafu, agar kamu saling kenal mengenal. Demikian ungkapan Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasirnya. Hadirin rahimakumullah, hadirin, bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya akan kemajemukannya. Bahkan dunia terkagum-kagum atas kemajemukan bangsa kita. Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama, dalam pidatonya ia berkata, semangat toleransi yang ada di Indonesia adalah salah satu karakter penting yang harus dicontoh bagi setiap negara, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Namun hadirin, pada saat ini banyak sekali konflik yang melanda di Indonesia dalam berbagai bidang. Yang pertama, Dalam bidang politik, hanya perbedaan pendapat saling sikat, saling hujat, yang apabila tidak dimaknai dengan bijak, maka akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, Dalam bidang sosial, angka yang ditujukan BPS tahun 2019 mencapai 25 juta orang. Bahkan masih banyak anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang kekurangan gizi, dan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, dalam bidang budaya, masuknya budaya asing ke Indonesia, harusnya kita mampu memfilternya agar tidak mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu hadirin, mari kita renungkan kembali firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u wa fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Inna Allaha ma'as sabirin. Inna Allaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian berselisih, yang menjadikan kalian berantakan dan kekuatannya hilang. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan landasan yang sangat strategis dalam membangun ukhuwah wataniyah. Pantas Hujjatul Islam mengatakan, kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Jadilah seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua telinga. Demikian ungkapan Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah. Nah, hadirin, bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang dibangun oleh para pendahulu kita dengan kenangan air mata, bahkan cucuran darah dari para syuhada. Harus porak-poranda hanya demi kepentingan suku, kelompok maupun golongan? Tentu tidak. Kalau kakek nenek kita memanggul senjata hanya demi sebuah kata merdeka, paling tidak di zaman kemerdekaan kita ini kita patut untuk mencintai tanah air kita. Oleh karena itu hadirin, maka ada 4 pilar kebangsaan dari para pendiri bangsa yang terangkai dalam kata PBNU. Yang pertama Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin rahimakumullah, saya teringat akan pidatonya Bung Karno yang berkata, persatuan dan kesatuan ialah syarat utama membangun bangsa. Jikalau bangsa kita tidak ingin dihina dan ditindas, jikalau diilustrasikan saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia seperti sapu lidi. Jikalau digabungkan, maka mana ada manusia yang bisa mematahkannya. Yang mana dalam arti ini adalah, jikalau bangsa kita bersatu, maka sikap dan tindakan kita akan menjadi bangsa yang sangat hebat. maka dari itu hadirin, mari kita sukseskan program pemerintah yang diantara salah satunya adalah di kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama. yang kedua, kerukunan antar umat beragama, dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Oleh karena itu hadirin, mari kita junjung tinggi semangat persatuan di antara kita. Kita junjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hadirin, kami pula teringat akan sebuah syair yang berkata, janganlah kalian bermusuhan dengan suku dengan yang lainnya, karena kita bangsa Indonesia, satu bangsa, satu bahasa. Bhinneka Tunggal Ika adalah lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam agama di Indonesia, tetapi kita harus tetap satu jua. hadirin rahimakumullah. Nah hadirin, kita meminum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras Indonesia menjadi daging kita. kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita sujud di bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Kelak ketika kita mati, maka kita mati dalam pelukan bumi Indonesia. Luar biasa. Oleh karena itu hadirin, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya yang pertama, Persatuan dan kesatuan ialah syarat utama membangun bangsa Indonesia. yang kedua, Mari kita jaga cinta tanah air antar umat beragama di Indonesia.
Demikian syarahan Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cimpedak berbuah nangka, buah durian kulitnya berduri. Mari kita jaga Indonesia. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.